Bab 1631. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pertempuran ofensif dan defensif di tembok kota pertama telah dimulai jauh sebelum Lu Chen kembali. Suara pembantaian di puncak kota terdengar keras, dan darah serta daging beterbangan di langit. Ada banyak korban tewas di kedua sisi. Roh primordial melarikan diri dari waktu ke waktu, dan selalu ada keluhan. Setiap pos di bagian tembok kota ini dipertahankan, namun sewaktu-waktu ada yang terbunuh atau terluka dan mundur, namun pos yang dikosongkan tersebut segera diisi. Anda bertindak sebagai pengganti, dan ketika Anda melihat posisi itu kosong, Anda segera mengisinya. Lian Jia memberi perintah pada Lu Chen, lalu menatap ke arah Linghua lagi. Ling Wang, ini bukan medan perangmu, saya sarankan kamu mundur dari tembok kota pertama. Terima kasih atas saranmu. Tapi raja ini datang ke sini untuk mengalaminya, ini adalah medan perang raja ini. Jawab Linghua, dan mengikuti Lu Chen, mencari posisi tempur kosong di mana-mana. Dan Sangguan ingin memimpin sekelompok saudara inti, menjaga 100 dokter lapangan, dan mengikuti Lu Chen dengan cermat daripada mencari posisi tempur yang kosong. Lalu terjadilah pemandangan aneh, kemanapun Lu Chen pergi, selalu ada sekelompok besar orang di belakangnya. Apa yang sedang mereka lakukan? Lian Jia tidak bisa memahami perilaku orang-orang ini, dan dia tidak repot-repot mengurusnya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Orang-orang di bawah Lu Chen berlevel rendah, dan mereka pada dasarnya adalah umpan meriam. Itu bisa diabaikan, jadi dia mengabaikannya saja. Di matanya, hanya Lu Chen, yang memiliki alam rendah, yang merupakan orang kuat sejati, jika tidak, dia tidak akan mengatur agar Lu Chen menguasai formasi. Selain itu, dia adalah komandan pertempuran tembok kota, bertanggung jawab atas semua garis pertahanan kota Fenghuo. Dia harus memerintah, bertarung, dan berlari mengitari tembok setiap bagian pertahanan, jadi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan umpan meriam itu. Segera, di sebuah pos di tengah tembok kota, seseorang terluka dan mundur, dan Lu Chen meminta Linghua untuk mendorongnya. Tapi Lu Chen bertindak sebagai asisten di belakang Linghua, hanya mengetahui kebocoran, tidak muncul. Ada jutaan klan musuh yang menyerang kota, dan cukup banyak dari mereka yang mengenalinya, jadi jangan tunjukkan wajahmu jika tidak perlu, jika tidak maka hanya akan menjadi kebencian. Yang paling penting adalah ada raja sejati setengah langkah dalam ras musuh di luar, dan iblis Yantuo juga ada di sana, jadi dia tidak mau muncul. Jika tidak, bagian tembok kota yang dia jaga akan ramai, dan musuh akan menjaganya secara khusus dan menjadi sasaran utama serangan. Pertama kali Linghua naik, dia melepaskan hawa dingin yang ekstrim dan menciptakan medan dingin eksklusifnya. Namun, semua musuh kuat yang memasuki medan dingin akan terpengaruh terlepas dari kecepatan dan reaksinya. Dampak dari basis budidaya yang tinggi kecil, dan itu hanya stagnasi. Namun dampak dari basis budidaya yang rendah sangat besar, mulai dari kedinginan karena suhu dingin yang ekstrim, hingga sangat mengurangi kekuatan tempur, sangat membekukan menjadi patung es, jatuh dari tembok kota dan menghancurkan tubuh, bahkan melenyapkan roh primordial. Selain itu, bakat Linghua sangat tinggi, dan dia memiliki keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat langit, membuatnya tak terkalahkan di tingkat yang sama. Semua orang bijak tulang giok dari suku musuh yang naik ke puncak kota dikalahkan atau dibunuh oleh Linghua, dan para penonton terkejut. Wanita ras roh itu adalah tubuh roh es, hati-hati dengan sikap dinginnya. Wanita dari ras roh itu adalah wanita ras roh yang kuat, dia telah membunuh banyak orang suci tulang giok kita. Kita tidak bisa membiarkannya terus berlanjut, mengirim lebih banyak orang untuk menyerangnya, atau mengabaikan titik pertahanannya dan memindahkan titik pertahanannya, tenaga kerja ke tempat lain. Tidak, kita harus membunuh wanita roh itu, jika tidak maka akan merusak moral pasukan kita. Gandakan kekuatan dan serang ke arah wanita ras roh. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya. Ras roh telah lahir, dan ras manusia memiliki penolong tambahan. Akan lebih sulit lagi bagi umat manusia untuk bertarung di masa depan. Di bawah tembok kota, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan musuh menatap ke atas, fokus pada Linghua, berteriak dengan marah, sambil meningkatkan serangan mereka. Pada saat itu, 8 jade Bone Science dari ras musuh naik ke kota satu demi satu, diikuti oleh sekelompok Bone Science, penuh aura dan momentum pembunuh. Titik pertahanan Linghua sangat kecil, namun memiliki radius 1 kaki, namun juga menjadi titik pertahanannya, sasaran utama serangan musuh.
Namun luas titik pertahanannya kecil, personel garnisun tidak banyak, dan kekuatan pertahanannya kecil. Sekali dikalahkan musuh mudah kalah. Namun kelebihannya adalah jelas juga, yaitu ketika musuh menyerang Lingua maka sulit untuk mengerahkan pasukan, sehingga mereka hanya bisa menggunakan taktik menambah bahan bakar ke kota satu persatu. Di level Saint Realm, saat bertarung dalam skala besar di medan perang, jarak minimum harus dijaga antara kaki tangan untuk menghindari pengaruh akibat pertempuran orang lain. Apalagi gelombang kejut yang terbentuk dari pertarungan Jade Bonsain memiliki dampak yang besar pada level yang sama, apalagi Bonsain dan Bonsain. Oleh karena itu, selama personel garnisun di titik pertahanan cukup kuat, musuh yang menguasai kota akan menderita kerugian besar. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Lingua merobohkan 4 dari 8 musuh kuat yang menguasai kota, dan beberapa orang suci musuh yang bertato tulang juga ditembak jatuh oleh Lingua saat mereka membantu. Korbannya pun tidak sedikit. Kekuatan tempur wanita roh itu terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di pihak kita yang menjadi lawannya. Jika dia tidak bisa menyerang secara langsung, kenapa kamu tidak mengirim lebih banyak orang untuk melompat, dan kamu harus membunuh umat manusia yang tersebar, dan membiarkan wanita roh diserang dari belakang? Kita bisa menyerang. Di antara musuh kuat yang sedang menguasai kota, seseorang menyarankan. Segera, di bawah tembok kota, kelompok musuh yang kuat diam-diam mengorganisir sejumlah besar regu kematian untuk mendaki kota secara kolektif dengan melompat. Ada larangan terbang terhadap musuh di kota Fenghuo, namun musuh masih bisa melompati atas kota dan memasuki jalur militer. Namun dalam keadaan normal, musuh lebih memilih memanjat tembok kota dan masuk dari atas kota daripada melompat untuk menyerang kota. Karena umat manusia akan mengatur pasukan dan jebakan di jalur peperangan, tunggu saja musuh melompat, lalu bunuh mereka. Hal yang paling mengerikan adalah ada orang-orang kuat yang terbang dan berpatroli di langit di atas kota Fenghuo, khususnya membunuh musuh kuat yang melompat. Apalagi di atas lapisan pertama tembok kota, banyak sekali tim patroli terbang ras manusia yang kuat. Orang bisa terbang, kekuatan tempurnya tidak terpengaruh, dan mereka masih menunggu di udara. Tapi Anda hanya bisa melompat, Anda tidak punya tempat untuk fokus, dan kekuatan tempur Anda memiliki pengaruh yang besar. Bagaimana Anda bisa mengalahkan seseorang yang berjalan di udara? Oleh karena itu, begitu Anda memutuskan untuk melompat dan bergegas, Anda harus bersiap menghadapi kehilangan pasukan yang besar. Melompat. Ketika mereka sudah siap, ribuan prajurit klan Ming melompat dan menyerbu kota di atas dengan perintah dari klan musuh yang kuat. Benar sekali. Klan musuh yang bertanggung jawab menyerang bagian tembok kota ini adalah kekuatan pasukan Hades. Hades akan melompat ke kota, bunuh mereka secepatnya. Terdengar suara gemuruh dari atas. Segera, lebih dari selusin tim patroli umat manusia yang kuat terbang seperti kilat, mencegat regu kematian Hades yang melompat satu demi satu. Saat berikutnya, terjadi banyak pembunuhan di langit di atas kota, jeritan terus berlanjut, dan kanopi darah terus bermekaran seperti kembang api, dan daging dan darah berserakan dari langit kemana-mana. Itu adalah neraka di bumi. Sejumlah besar prajurit klan Ming terbunuh selama lompatan, dan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri satu demi satu, entah dimusnahkan, atau terbang karena keberuntungan. Namun, pasukan klan Ming ini telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan pasukan kematian terorganisir berjumlah 30.000 orang. Meski puluhan ribu orang dicegat di udara, masih ada 20.000 orang yang menerobos jaring intersepsi udara dan melompat ke jalur militer di belakang kota. Masuk ke tentara, beberapa tim patroli ras manusia yang kuat terbang untuk memperkuat para prajurit secepat mungkin. Tim cadangan manusia yang bersembunyi di bawah jalur tentara juga terbang untuk memberikan dukungan. Di jalur perang, ribuan pejuang manusia telah dikerahkan, menunggu dengan kekuatan penuh. 20.000 prajurit Hades yang melompat diserang dengan kejam oleh para prajurit umat manusia tepat saat mereka mendarat. Namun, masih banyak prajurit klan Ming yang masih hidup, setidaknya 17.000. Ketika mereka mendapatkan pijakan yang kokoh, mereka akan mengatur pertarungan dengan para pejuang umat manusia. Di jalur tentara, terjadi perkelahian besar. Kedua belah pihak berimbang, dan orang-orang terus berjatuhan. Sungguh tragis sekali. Dan tidak semua prajurit dari klan Ming yang melompat bertempur dalam kekacauan, mereka memiliki tujuan yang jelas, dan itu adalah Lingua. Mereka ingin menghancurkan wanita Eldar yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka, dan omong-omong, singkirkan pos pertahanan ini,
biarkan pasukan besar di bawah datang ke kota, dan kemudian buka celah dari bagian tembok kota ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan ada tim kecil yang menjaga di belakang Lingua. Mereka ingin menyerang Lingua dari belakang, namun mereka kehilangan kesempatan dan harus menghancurkan tim kecil itu. Konsentrasikan tenagamu dan bunuh tim kecil itu dengan cepat. Kumpulkan kentutnya, hanya 100 orang, bukan kekuatan besar. Melihat alam mereka, mereka pada dasarnya adalah orang bijak dengan tulang yang kuat, bahkan bukan orang bijak dengan tulang giok. Mereka pastinya adalah umpan meriam. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka di sini untuk memberikan kepalanya, kami akan memanennya dengan santai. Berhentilah bicara terlalu banyak, bunuh mereka, kepung dan bunuh wanita roh itu, buka celah bagi kita untuk muncul, dan pertempuran di sini akan segera berakhir. Prajurit Mingzu itu tidak memperhatikan tim kecil itu, dan sebelum mereka berkumpul, ratusan orang bergegas mendekat. Di antara ratusan prajurit klan Ming, ada lebih dari 10 orang suci tulang giok, lebih dari 100 orang suci tulang bertato, dan sisanya adalah orang suci karakter. Awalnya, mereka mengira hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh tim kecil itu dan membunuh mereka semua. Tapi meremehkan musuh akan membawa kerugian besar bagi diri mereka sendiri. Tim kecil ini bukanlah umpan meriam yang mereka bayangkan, tapi dewa kematian yang memanen nyawa mereka. Tim kecil itu dikelilingi oleh jimat yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak menentu, dan sekali disentuh, mereka akan segera menghasilkan halusinasi yang mengerikan dan mengganggu pikiran orang. Ketika mereka menerobos masalah jimat, mereka menghadapi dinding tembaga dan besi yang menghalangi mereka, dan mereka tidak dapat menerobos tanpa menghancurkan rintangan tersebut. Namun, di antara dinding tembaga dan besi, seseorang muncul dari waktu ke waktu dan melancarkan serangan mendadak ke arah mereka. Orang-orang itu tidak banyak, hanya lebih dari 20 orang, tetapi kekuatan tempur mereka sangat menakutkan, dan bahkan yang terkuat di antara mereka, orang suci tulang giok, dapat dibunuh. Klan Ming yang kuat yang bergegas ke depan terkena cahaya pedang, dan dipotong menjadi kepulan darah di tempat. Orang kuat kedua Nadir meninggal dengan lebih sedih. Dia secara tidak sengaja tertembak di kepalanya oleh panah esensi sejati ketika dia memecahkan lingkaran sihir master formasi, dan bahkan jiwanya dicekik oleh panah esensi sejati. Nadir kuat ketiga baru saja menembus lingkaran sihir, namun terkena palu raksasa, lengannya langsung meledak, dan melarikan diri dengan luka serius. Dan serangan pembangkit tenaga listrik Mingzu lainnya tidak mulus, dan lingkaran sihir itu tidak sepenuhnya rusak, tetapi terjerat. Kemunculan 10 wanita klan roh hanya di alam orang bijak yang berbudi luhur, namun mereka berani mengganggu 10 klan Ming yang kuat. Di antara mereka, gadis termuda dari ras roh adalah yang paling kuat, dan bahkan bertarung melawan Santo Tulang Giok dari ras Hades. 9 wanita ras spiritual lainnya jauh lebih rendah, dan mereka terluka setelah kurang dari 10 ronde melawan orang suci Tulang Giok dari ras Ming. Benar, dia hanya terluka, bukan terbunuh. Karena di tim ini, tidak peduli ras manusia atau ras roh, mereka semua memiliki perisai yang kuat di tubuh mereka. Setiap perisai berada pada level senjata suci, sangat kuat, dan juga didukung oleh teknik pertarungan defensif yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Orang suci tulang giok biasa harus bekerja keras untuk menembus perisai. Kesembilan wanita ras roh itu memiliki tubuh fisik yang lebih kuat, dan perisai di tubuh mereka tidak dapat ditembus, jadi secara alami mereka tidak mudah dibunuh dengan satu pukulan. Selama mereka masih hidup, tidak peduli berapa banyak luka yang mereka derita, 9 wanita roh dapat pulih dengan cepat, karena di tengah tim itu, terdapat 101 penyembuh lapangan dengan kemampuan penyembuhan yang kuat. Setelah itu, mimpi buruk Hades yang kuat itu datang. 9 wanita ras roh berdiri diam, tidak takut terluka, bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka tidak bisa bertarung, mereka tidak bisa bertarung, mereka sudah terjerat, dan mereka tidak bisa keluar dari pertarungan. Kegagalan untuk mundur dari pertempuran berarti kematian akan datang. Sebab, ada seorang pembudidaya pedang yang menakutkan dan seorang pembudidaya panah yang kuat yang memanen nyawa mereka satu persatu. Ketika dua pembangkit tenaga listrik klan Ming yang tersisa memasuki formasi, mereka secara tak terduga bertemu dengan sepasang wajah kuda berkepala banteng, dan salah satu dari mereka langsung dipenggal kepalanya. Prajurit klan Ming lainnya bukanlah orang suci tulang giok, dan setelah mereka dikepung oleh lingkaran sihir, nasib mereka menjadi lebih buruk. Guntur dan amukan api muncul satu demi satu, dan ada lautan guntur dan api di mana-mana.
Orang bijak umum tentang kekuatan dan kekuatan tidak tahan sama sekali. Dia mati tersengat listrik atau hangus, dan bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Orang-orang suci yang berbudi luhur dari klan Ming berjatuhan satu demi satu, tidak ada satu pun yang tersisa. Meskipun orang-orang suci bertato tulang dari klan Ming mampu membawanya turun, itu tidak mudah untuk ditanggung, dan semuanya terluka. Kekuatan Lei Hai dan Huo Hai memiliki pengaruh yang kecil pada Jade Bonsein, tetapi merupakan ancaman besar bagi Bonsein. Ketika Lei Hai dan Huo Hai menghilang, sekelompok orang bergegas keluar untuk bertarung dekat satu sama lain. Kelompok orang ini sangat aneh, mereka semua adalah orang suci yang kuat, tetapi mereka semua memiliki keterampilan tempur tingkat menengah yang unik dari peringkat langit. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan mereka dapat menebas orang dengan pesat. Ada seorang pria yang diselimuti petir, yang memegang sepasang kapak. Setiap kali dia memukul kapak, itu akan menghasilkan guntur berefisiensi tinggi, dan lawan akan dilumpuhkan oleh listrik. Ada juga seorang pria terbakar, memegang tombak panjang di tangannya. Setiap kali dia menembakkan pistol, dia menyemburkan api bersuhu tinggi, membakar lawannya sampai mati. Setiap kali dia menodongkan pistol, seorang suci dengan tato tulang dari Hades ditikam sampai mati. Selain Lei Ren dan Hue Ren, ada juga master formasi dengan tongkat ganda, master mekanisme dengan sarung tangan, dan master jimat dengan senjata jimat. Meskipun kekuatan tempur ketiga orang ini tidak sebaik Lei Ren dan Huo Ren, mereka juga memiliki keterampilan tempur tingkat menengah tingkat langit, dan masing-masing dibantu oleh lingkaran sihir, organ, dan jimat. Hal tersulit adalah seorang prajurit berambut pendek yang keluar dari belakang. Kekuatan tempur orang ini tidak lemah, bahkan di atas susunan penyihir, membunuh orang suci bertato tulang satu lawan satu adalah hal yang mudah. Apalagi tubuh fisik orang ini sangat tirani, namun tidak menjadi masalah bagi satu orang untuk bertarung dengan beberapa orang suci bertato tulang. Namun orang ini memiliki kecenderungan untuk mati, menahan tubuhnya agar lebih kuat dari yang lain, membawa tombak dan menyerbu langsung ke kelompok musuh dengan serangan satu tembakan. Orang yang melakukan kematian itu tidak lain adalah Quan Sheng yang militan dari Legiun Fanatik. Orang ini masuk ke kelompok musuh, mengambil 101 persatu, dan dengan paksa membawanya untuk setengah batang dupa, tanpa dipotong menjadi saus daging. Tentu saja, meskipun dia tidak mati, dia juga dipukuli hingga kepala babi, dan tubuhnya memar hingga hampir mengeluarkan darah. Meski begitu, dia tetap mempertahankan tubuhnya dan terus bertarung. Tapi saya harus mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang bisa menandingi keinginan kuat Quan Sheng untuk bertarung. Alasan mengapa dia mampu menahan pemukulan dari 100 orang suci bertato tulang secara alami berlapis-lapis. Jika hanya mengandalkan apa yang disebut tubuh tirani, dia pasti sudah mati ratusan kali. Pertama-tama, dia mengenakan baju besi yang sangat tebal dengan perlindungan yang sangat tinggi. Set baju besi ini dibuat khusus untuknya oleh Fat Dragon. Armor ini 2 kali lebih berat dari armor lainnya dan memiliki pertahanan ganda. Kedua, dia adalah seorang master terkenal yang tidak akan mati dalam pertempuran. Sangguan takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia memanggil 10 dokter lapangan untuk menyelamatkannya. Sekali lagi, pertahanan perisai pada tubuhnya tidak pernah terputus, dan jika ada yang hancur, ia akan diperbaiki. Dengan begitu banyak berkah pertahanan, dia benar-benar tidak bisa mati, dan terus berjuang. Fat Dragon, yang terus menambahkan perisai padanya, hampir pingsan karena kelelahan. Apa-apaan ini? Kamu laki-laki berambut ceper, kamu bisa bunuh diri, kenapa kamu harus melibatkan aku? Fat Dragon menambahkan pertahanan perisai ke Quan Sheng, sambil mengomel dengan tidak puas, kamu bertarung demi setengah batang dupa, dan aku memberimu ratusan perisai. Kekuatan tempur ini cukup sampah, kamu masih harus bertarung, cepat kembalikan. Ayolah. Aku menyia-nyiakan perisaiku dengan sia-sia. Fei Long, aku sudah membunuh 50 dari mereka, jika kamu bertahan lebih lama lagi, aku bisa membunuh sisanya. Dalam pertempuran berdarah itu, Quan Sheng tidak lupa merespons kepada Fei Long. Rumput, mengapa menunggu lebih lama lagi, kamu bisa mengatakan itu. Menjadi bajingan, jika kamu ingin terus memukul, aku benar-benar yakin olehmu. Petik 2, ketika kamu membunuh yang lainnya, dibutuhkan setidaknya setengah batang dupa. Bukankah kamu sudah menggunakan semua perisaiku? Kamu adalah anak yang hilang, aku tidak peduli lagi padamu, aku harus menyimpan perisaiku untuk digunakan oleh saudara-saudara lain. Fei Long mau tidak mau bersikap kasar,
dan berkata dia tidak mempedulikannya, tapi tubuhnya sangat jujur, dan perisai suci terus dibuang satu persatu. Quan Sheng, jangan sia-siakan perisai Fei Long, selanjutnya akan ada pertarungan besar, jadi cepatlah bangkit dan mundur. Lu Chen tidak bisa melihatnya lagi, jadi dia membuka mulutnya dan memanggil kembali Quan Sheng. Quan Sheng suka berperang. Begitu dia memasuki kondisi bertarung, dia menjadi sangat gila. Orang lain tidak bisa mengalahkannya, tapi dia tidak berani melanggar perintah Lu Chen. Hanya karena gangguan kemakmuran, banyak orang suci dengan tato tulang dari klan Ming terbunuh, menyebabkan kelompok pejuang klan Ming ini runtuh terlebih dahulu. Selusin orang bijak tulang giok dari klan Ming telah dimusnahkan. Tidak banyak orang suci bertato tulang Mingzu yang tersisa, dan tanpa dukungan dari orang-orang kuat mereka terbunuh dalam sekejap mata. Kerja bagus. Lu Chen tertawa, dan memuji saudara-saudaranya tanpa ragu-ragu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah Anda menjadi orang suci, kekuatan tempur Anda akan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Itu hanya pertempuran kecil. Lu Chen tidak bergerak, dan berdiri di belakang Linghua untuk menyaksikan pertempuran itu. Karena dia ingin melihat, tingkat kekuatan tempur apa yang dapat dicapai oleh kelompok saudara inti ini setelah mereka menjadi orang suci. Tentu saja, biarkan kelompok saudara inti ini berlatih dan membiasakan diri dengan pertempuran di tembok kota pertama terlebih dahulu. Dia cukup puas dengan hasil pertarungannya. Kekuatan tempur kelompok saudara inti ini sangat kuat. Di masa depan, Legiun Fanatik akan secara resmi bertarung di medan perang para suci. Dengan kelompok saudara inti yang bertanggung jawab, selama mereka tidak mati, perlindungan diri tidak akan menjadi masalah besar. Tentu saja, kami sangat pandai bertarung. Hantu dan monster ini bukan apa-apa. Fat Dragon tertawa terbahak-bahak, kepengecutannya telah lama hilang, dan sekarang wajahnya penuh kebanggaan. Tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, aku akan memblokir mereka semua. Saudaraku, minggirlah dan saksikan kesenangannya, dan kamu tidak akan melakukannya, perlu mengambil tindakan apapun. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok besar prajurit klan Ming datang dari luar, sebanyak 5.000 orang. Tim manusia kecil itu sangat kuat. Ini jelas bukan umpan meriam. Jangan meremehkan musuh. Mereka membunuh ratusan dari kita akan memotong-motong mereka dan membalaskan dendam sesama warga kita. Bunuh mereka semua, lalu bunuh wanita ras roh itu. Ada 100 manusia wanita di tengah-tengah tim mereka. Mereka adalah penyembuh lapangan yang dapat mengisi kembali vitalitas prajuritnya. Mereka harus dibunuh terlebih dahulu, jika tidak maka akan sulit untuk bertarung. Dokter lapangan biasa kuat dalam penyembuhan tetapi lemah dalam kekuatan tempur. Mereka pasti pemula, mari kita cubit ke semak lembut ini dulu. Ya, para penyembuh lapangan itu adalah pendukung kuat tim kecil ini, tapi mereka juga merupakan titik lemah. Memang benar untuk mengalahkan mereka terlebih dahulu. Banyak, pusat kekuatan klan Ming berteriak dan memimpin prajurit klan Ming lainnya, mengincar 101 penyembuh lapangan. Arai lingkaran besi. Arai gletser, arai pegunungan dan sungai, arai dinding udara, lingkaran Dharma, susunan pohon anggur, lingkaran Dharma. Gao Hai melihat ada banyak musuh, jadi dengan panik, dia sama sekali mengabaikan konsumsi batu roh bergaris biru di tangannya, dan dengan putus asa memanggil lingkaran sihir pertahanan untuk memberi tim kecil lapisan pertahanan. Aisan juga dengan putus asa melepaskan lautan jimat, menutupi area sekitarnya dengan jimat seri ilusi untuk membantu lingkaran sihir Gao Hai. Slender Tiger tidak berani bermalas-malasan, dan mati-matian memasang jebakan di tim. Untuk amannya, dia bahkan memasang beberapa jebakan di satu titik jebakan. Sial, ada begitu banyak orang dari dunia bawah, dan mereka masih ingin mengalahkan Su Fen dan yang lainnya, bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Ekspresi Fei Long berubah drastis, dan dia buru-buru menatap Lu Chen. Saudaraku, cepatlah, atau semuanya akan tamat. Bukankah kamu bilang kamu bisa memblokir semua musuh sendirian? Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat. Aku baru saja melamun, dan aku mengatakan beberapa pembicaraan tentang tidur. Kamu bahkan tidak percaya dengan pembicaraan tentang tidur, bukan? Fei Long tahu bahwa dia terlalu melebih-lebihkan, dan seluruh wajah gemuknya langsung memerah. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan, apakah itu kebenaran atau mimpi. Selama Anda mengatakannya, lakukanlah. Kata Lu Shen, selir itu tidak bisa melakukannya. Fei Long melirik keluar, melihat 200 orang bijak tulang giok dari klan Ming menerobos formasi,
wajahnya menjadi hitam untuk sementara waktu. Dia menjadi orang suci, dan kekuatan pertahanan Zetian diperkuat satu level, dan dia masih memiliki beberapa poin untuk menghentikan dampak dari 10 atau 8 Mingzu yang kuat. Tapi ada 200 Mingzu yang kuat, dan jika lusinan dari mereka bergabung, rajanya akan diledakkan. Panci raja di tangannya hampir habis, dan dia tidak bisa menahannya beberapa kali sama sekali. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus membayar sedikit harga. Lu Chen tersenyum sedikit, lubang besar telah terbentuk secara otomatis, dan Fei Long harus memasukinya. Saya bayar, saya bayar. Naga gemuk menghela nafas lega. Kamu melindungi Sangguan Jin dan menggantikan Linghua. Begitu Lu Chen mengatakan ini, Fei Long menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang dan langsung menyerah. Ya Tuhan, harga ini terlalu tinggi. Posisi bertahan Linghua tidak mudah untuk dijaga, melainkan bertarung langsung melawan Hades yang kuat di luar kota, yang jauh lebih berbahaya daripada bertahan dalam tim kecil. Namun, dalam pertempuran tadi, Sangguan Jin memenggal 6 atau 7 orang suci tulang giok dari klan Ming sendirian. Terlihat pedang kemauan Sangguan Jin semakin kuat. Tidak ada orang suci tulang giok yang bisa melawan dengan satu serangan, dan dia sepenuhnya mampu melampaui titik pertahanan Linghua. Jika bukan karena pertimbangan bahwa tubuh Jianxiu relatif rapuh, naga gemuk tidak perlu memeras untuk melindunginya. Titik pertahanannya sangat kecil, dan hanya Fat Dragon yang bisa bekerja sama. Sampul Fat Dragon dapat bertahan setelah pertempuran, dan itu tidak cukup untuk menggantikannya dengan orang lain. Bocah gendut, apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi. Sangguan Jin menjemput Fei Long, berjalan langsung ke puncak kota, dan menggantikan Linghua. Benar saja, setelah Linghua turun, titik pertahanan masih terjaga dengan baik. Pedang kemauan Sangguan Jin menyebabkan kesulitan besar bagi klan Ming yang kuat yang terus mendaki kota. Terlebih lagi, Zetian dengan Fat Dragon tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan ofensif yang kuat, dan bekerja sempurna dengan Sangguan Jin. Ketika Lu Chen menggantikan Linghua, dia tidak ingin Linghua berbalik untuk bertarung, tetapi dia membutuhkan esensi Linghua yang sebenarnya untuk diisi kembali. Karena, ada terlalu banyak Mingzu yang kuat di pihak Bingdao, dan dia akan membunuhnya. Seperti terakhir kali, lepaskan monster naga itu, ayo kita tunggangi. Linghua bertanya, tidak, jalur militer terlalu sempit, dan tubuh King Lin Jiao terlalu besar, jadi sangat merepotkan untuk bergerak. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu keluarlah dan bertarung sendiri, aku akan tinggal bersama Su Fen dan yang lainnya. Kata Linghua, kamu mengisi kembali energiku yang sebenarnya dari udara, kecepatannya akan agak lambat, kamu harus mengikutiku. Lu Chen tidak ingin Linghua mengiriminya energi spiritual khusus melalui udara, karena semakin jauh jaraknya, kecepatan pengirimannya akan semakin lambat. Selain itu, dalam proses teleportasi, sebagian dari energi spiritual khusus akan dikonsumsi, dan ketika disuntikkan ke dalam dirinya, efeknya akan jauh lebih buruk. Dan ada sebanyak 200 orang suci tulang giok dari klan Ming yang menyerang. Ini jelas merupakan pertarungan sengit baginya untuk melawan 200 orang. Energi sebenarnya yang dia konsumsi harus segera dipulihkan, jika tidak, pertempuran tidak dapat dilanjutkan. Mendekati nol, dan Su Fen dan yang lainnya memiliki 100 orang, dan mereka lebih kuat, selama jaraknya tidak terlalu jauh, mereka akan kehilangan banyak vitalitas padanya. Oleh karena itu, penyembuh lapangan tidak perlu mengikuti dengan cermat, tetapi Linghua tidak bisa. Linghua tidak banyak bicara, dan berdiri di belakang Lu Chen, siap bertarung dengan Lu Chen. Tanganmu menyentuh tubuhku dan langsung mengisi kembali energiku yang sebenarnya. Itulah efek terbaiknya. Lu Chen memutar matanya, dan tiba-tiba berkata, aku akan bertarung nanti, dan aku akan sangat cepat. Mengapa kamu tidak memelukku agar kamu tidak bisa mengikutinya? Tidak apa-apa. Linghua mengulurkan tangan kirinya dan menekannya di bahu kiri Lu Chen. Tiba-tiba, kelima jarinya menjadi cakar. Kelima jari itu menembus jauh ke dalam daging dan terkunci erat di bahu. Kamu dapat menggunakan kecepatan sesukamu, meskipun kamu lebih cepat dari kilat, kamu tidak dapat menggoyahkannya. Kehilangan aku. Aduh. Lu Chen menjerit kesakitan, lalu tersenyum kecut, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, mengambil pedang suci dan melayang ke udara. 5 naga bertarung. Mengikuti teriakan rendah Lu Chen, nyanyian naga bergema di tubuhnya, dan 5 urat naga mengalir keluar dan mengelilingi tubuhnya. Saat urat naga muncul, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen,
dan 5 sinar cahaya keluar dari matanya, 1 merah, 1 biru, 1 kuning, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak, auranya melonjak, seperti Dewa Naga yang keluar untuk menghancurkan dunia. Beri aku orang bijak tulang giok dari klan Ming, dan kalian semua akan melawan, tapi tak seorang pun boleh jatuh, dan harus ditunda sampai aku membunuhnya kembali. Lu Chen memberi perintah kepada semua orang, lalu mengangkat pedang suci, menyesuaikan sudut pedang, membidik sejumlah besar dari Hades di luar tim, dan langsung menebas Xing He. Boom! Tanda seru, Xing He ditebang, daging dan darah beterbangan, jiwa orang mati terisi, dan duka ada di mana-mana. Dengan serangan pedang itu, hampir 1000 orang suci yang saleh dari klan Ming menderita bencana, dan berubah menjadi kanopi darah, berkembang di jalur peperangan. Ada juga banyak orang suci Hades yang bertato tulang yang terluka, mengakibatkan penurunan kekuatan tempur dan kekacauan dalam barisan. Anak manusia itu memiliki sekelompok keterampilan membunuh. Ancamannya terlalu besar, ayo kita lakukan dia dulu. 3 pembangkit tenaga listrik klan Ming menyerah menerobos lingkaran sihir, berbalik dan melompat, dan pergi untuk membunuh Lu Chen. Tapi Lu Chen sudah memakai pisau panjang, dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menggeseknya ke bawah. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan hancur. Bilahnya ada di mana-mana, tanah mengaum, tembok kota berguncang, dan target terkunci. Tidak, aku terkunci. Seorang Mingzu kuat yang menyerang di depan ketakutan dan berteriak keras. Kata-katanya jatuh, pisaunya jatuh, dan darahnya jatuh. Tubuh seorang bijak tulang giok hancur, dan jiwanya lolos. Rekan-rekanku, hati-hatilah, pedang anak ini sangat kuat, dan dia tidak kalah dengan raja sejati setengah langkah. Roh primordial berteriak panik, dan dengan cepat melarikan diri ke langit, takut roh primordial akan musnah. Faktanya, kekhawatiran roh primordial tidak ada gunanya. Setelah Lu Chen memotong tubuhnya, dia langsung menjadi lemah. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membunuhnya? Sekalipun Anda memiliki kemampuan, Anda tidak punya waktu untuk melenyapkan roh primordial yang tidak mengancam. Bukankah menyenangkan untuk segera membunuh pembangkit tenaga listrik Mingzu lainnya? Jangan meremehkan musuh. Jangan gegabah. 2 anggota klan Ming yang kuat lainnya menyerang Lu Chen sambil saling mengingatkan. Namun, serangan dari 2 orang kuat Mingzu selangkah lebih lambat. Lu Chen telah pulih dari kondisi lemahnya, dan segera mengayunkan pedangnya untuk berkorban ke langit. Mati. Pisau panjang itu ditebang, dan orang kuat lainnya dari klan Ming dipotong menjadi kanopi berdarah. Ledakan. Tapi orang kuat nadir terakhir menamparkan Lu Chen dengan telapak tangannya, tapi sebelum dia bisa memukul Lu Chen, dia dihancurkan berkeping-keping oleh cambuk yang panjang. Setelah membunuh 3 Hades yang kuat, Lu Chen mendarat di udara, mendarat di pinggiran tim, dan langsung memasuki kelompok musuh. Tidak ada orang suci tulang giok di kelompok musuh, mereka semua adalah orang suci bertato tulang. Tentu saja, Lu Chen tidak perlu memotong langit, tetapi menggunakan tangan penghancur langit untuk menangkap dan membunuh lebih dari 10 musuh berturut-turut. Dan Linghua juga tidak diam, mencambuk-cambuknya dengan liar, beberapa musuh selalu hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Lu Chen berkembang langsung di antara kelompok musuh, dan membunuh kelompok musuh hingga kebingungan, menyebabkan barisan menjadi kacau. Anak ras manusia itu sangat kuat, kita tidak bisa membiarkan dia membuat masalah di tim kita. Wanita ras roh itu bersama anak itu, dan kita akan menderita jika jumlah orangnya lebih sedikit. Wanita spirit Rache adalah target utama kita dan harus dibunuh. Semua orang suci tulang giok pergi bersama-sama, membantai anak laki-laki ras manusia dan gadis ras roh. Di bawah Jade Bonsein, pergi dan bunuh tim kecil umat manusia. 200 Mingzu yang kuat meraung dengan marah, berbalik satu demi satu, dan kembali ke pasukan di belakang. Awalnya, mereka telah menembus lautan jimat, dan hampir menembus semua lingkaran sihir, dan mereka akan bergabung dengan tim kecil itu. Tapi saat ini, mereka dengan tegas menyerang tim kecil ini, dan secara khusus menyerang 2 sasaran Lu Chen dan Linghua. Di bawah tembok kota, klan Ming yang kuat terus mengorganisir tim untuk melompat mendukung prajurit klan Ming yang telah memasuki tembok kota. Di langit, lebih dari selusin tim patroli ras manusia yang kuat dengan putus asa mencegat kumpulan prajurit hadir yang melompat, sebanyak yang mereka bisa hentikan. Di jalur perang, kedua belah pihak menerima lebih banyak bala bantuan,
dan pertempuran menjadi semakin intens, sepenuhnya berubah menjadi perkelahian besar. Para prajurit klan Ming datang dengan tujuan yang jelas, jadi mereka memotong sisi Lingua lebih awal dan menyerang tim kecil Lingua dengan pasukan berat. Ada juga orang-orang di sisi manusia yang ingin mendukung tim kecil, tetapi prajurit klan Ming sangat ketat sehingga mereka tidak dapat menyisihkan pasukan tambahan untuk pergi ke sana. Tentara musuh di bawah kota mengetahui situasi pertempuran di sini, dan bahkan lebih ganas lagi menyerang semua bagian tembok kota tanpa mempedulikan korban jiwa, memberikan tekanan yang lebih besar pada para pembela kota Fenghuo. Tekanan yang diberikan oleh tentara musuh dengan cepat membuahkan hasil. Semua bagian tembok kota umat manusia sedang terburu-buru, dan tim cadangan umat manusia diperkuat di mana-mana. Mereka tidak dapat secara khusus memperkuat pihak Lu Chen, dan mereka tidak dapat membersihkan musuh di jalur militer di sana dalam waktu singkat. Legiun Fanatik, sebuah tim kecil yang terdiri dari lebih dari 100 orang, bertahan dari serangan ribuan prajurit Hades dan jatuh ke dalam pertempuran yang sangat sulit. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, lingkaran sihir memainkan peran yang besar, dan Gao Hai bisa dikatakan berkontribusi paling besar. Sejak awal serangan pasukan Nadir yang berkekuatan 5.000 orang ini, Gao Hai terus-menerus memanggil lingkaran sihir pertahanan. Dia tidak segan-segan mengkonsumsi semua batu roh berpola biru yang ada, dan juga menggunakan lingkaran sihir untuk memblokir kecepatan serangan musuh. Setelah Gao Hai menjadi orang suci, lingkaran sihir naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan lingkaran sihir dapat memiliki pengaruh yang besar pada orang suci yang bertato tulang. Tetapi Jade Bonsein dengan level yang lebih tinggi tidak terlalu terpengaruh oleh lingkaran sihir, dan relatif mudah untuk memutus lingkaran sihirnya. Untungnya, 200 Mingzu yang kuat semuanya dibujuk oleh Lu Chen, jika tidak peduli berapa banyak lingkaran sihir yang dia panggil, mereka akan ditembus dengan cepat. Ribuan prajurit Mingzu yang menyerang mereka sekarang sebagian besar adalah orang suci tato tulang. Tanpa orang suci tulang giok untuk membantu mereka menerobos lingkaran sihir, mereka terjebak di lingkaran luar demi lapisan lingkaran sihir. Ini tidak semudah itu. Tidak hanya mereka dihalangi oleh lingkaran sihir, tetapi mereka juga harus dibaptis oleh lautan guntur dan lautan api. Mereka yang selamat dari lautan guntur dan lautan api adalah orang-orang suci yang memiliki tulang yang relatif kuat, dan mereka yang lebih lemah akan tersengat listrik sampai mati oleh guntur atau ditelan api. Namun, para pejuang nadir yang selamat dari dua lautan guntur dan api juga akan menghadapi serangan jarak jauh Jianxiu. Pembudidaya panah yang juga seorang suci bertato tulang, esensi asli panah yang dipadatkan begitu kuat sehingga setiap kali seseorang menembakkan panah, seseorang akan jatuh. Sayangnya hanya ada satu Jianxiu. Jika ada lusinan lagi, ribuan prajurit Mingzu ini mungkin harus mundur. Siapa yang berani menyerang? Tidak banyak orang di tim kecil ini, tapi Jianxiu bukanlah satu-satunya yang bisa membunuh orang suci berbutir tulang itu. Ada juga Ruhua, Cai Niao, Wanyan, Quan Sheng, Zhou Hu, Gao Hai dan Ao San di antara orang-orang kuat yang bergegas ke lingkaran sihir untuk bertarung, dan sepasang wajah kuda berkepala banteng, dan 10 gadis roh. Terutama Ruhua, yang mengayunkan sepasang palu raksasa dengan berbagai macam serangan, menyapu semuanya. Tokoh inti dari kelompok Legiun Fanatik ini menyeret ribuan prajurit Hades ini ke dalam lingkaran sihir, menggunakan garis pertahanan lingkaran sihir untuk menyelamatkan diri dan membantai musuh. Di luar tim kecil adalah medan perang paling kritis. Dengan kerjasama Lingua, Lu Chen bertarung dengan 200 Mingzu yang kuat. Langkah ringan kekaisaran diaktifkan sepenuhnya, membunuh satu orang dalam satu langkah, berusaha untuk tidak bertarung langsung dengan 200 Mingzu yang kuat. Namun, jalur perang terlalu sempit dan ruang geraknya terbatas. Jika Lu Chen ingin dengan tegas menarik kelompok Mingzu yang kuat ini, dia tidak bisa terbang ke udara. Dengan cara ini, tidak banyak ruang bagi Lu Chen untuk bertarung, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan ditipu. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, Lu Chen dipukul setidaknya ratusan kali, dengan luka pisau, luka pedang, luka telapak tangan, luka tinju, semuanya dibawa sendiri, dan Lingua di belakangnya tidak melakukannya, menderita luka apapun. Singkatnya, Lu Chen tidak berhenti terluka sejak dia memancing kelompok Mingzu yang kuat ini, tapi dia hanya menutupi semua lukanya tanpa diledakkan. Kemampuan Lu Chen membawanya tidak lepas dari tubuh fisiknya yang super tirani. Ketika dia berada di Danzu, dia menyiapkan tong berisi darah hewan dengan konsentrasi tinggi,
dan merendamnya selama 8 hari untuk membentuk tubuhnya, secara paksa meningkatkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika tubuh fisiknya tidak begitu kejam hingga tingkat yang luar biasa, dia akan dihancurkan berkeping-keping oleh orang suci tulang giok ratusan kali. Tentu saja, tirani fisik hanyalah garis pertahanan terakhirnya. Ada kekuatan pertahanan kuat lainnya yang telah mendukungnya dan membebaskannya dari sebagian besar tekanan. Itu adalah keterampilan bayangan langit Fei Long. Ada 2 pot raja di tangan Fei Long, 1 pot raja melindungi sangguan jin, dan yang lainnya langsung dilemparkan ke Lu Chen. Tanpa perlindungan kuali tingkat raja, Lu Chen mungkin tidak akan mampu menahan serangan langsung dari orang suci tulang giok. Namun, kuali raja telah banyak dipukul, dan juga telah rusak. Oleh karena itu, Fei Long harus menggantikan Lu Chen dari waktu ke waktu. Adapun baju besi suci yang dikenakan Lu Chen, telah mengalami terlalu banyak serangan dan sudah lama rusak. Dengan kehadiran dokter lapangan, selama tubuhnya tidak hancur hanya dengan 1 pukulan, Lu Chen bisa pulih dengan cepat. Meskipun pertarungannya sangat sulit, Lu Chen selalu seperti orang yang terjatuh, berkelahi, terluka, dan memenggal kepala orang sepanjang waktu. Hanya dalam upaya setengah dupa, lebih dari 50 orang jatuh di bawah pisau Lu Chen. Jika dihitung jumlah orang yang terbunuh oleh cambuk lingua, jumlahnya akan lebih dari 70 orang. Setengah dari 200 Mingzu yang kuat hilang, dengan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit momentum, dan kekuatan untuk mengejar dan mencegat Lu Chen menjadi semakin lemah. Sebaliknya, Lu Chen semakin jarang terluka, dan dia menjadi lebih energik saat bertarung. Setelah sebatang dupa berlalu, hanya ada 30 atau 40 anggota klan Ming yang kuat yang dapat mengepung Lu Chen. Pembangkit tenaga listrik klan Ming yang tersisa hampir putus asa, Lu Chen terlalu kuat, jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan mati. Namun, seluruh jalur militer berada dalam perkelahian, dan mereka tidak punya jalan keluar, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan melawan Lu Chen. Dan di medan perang tim kecil, para prajurit Netherworld telah kehilangan lebih dari setengahnya. Setelah membayar mahal, mereka akhirnya berhasil menembus lapisan lingkaran sihir, keluar dari lautan guntur dan api, dan bergegas melewati penghalang ras manusia yang kuat itu. Lain, mencapai tempat di mana penyembuh lapangan berada. Yang terburuk adalah para penyembuh ini, kalau tidak kita tidak akan berjuang sekuat tenaga, dan kita tidak akan membunuh. Begitu banyak orang, ras manusia itu kuat dalam pertempuran, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit untuk melawan begitu banyak dari kita. Karena bantuan dari para dokter itulah mereka tidak takut terluka. Dan mereka berjuang sampai akhir, menyebabkan kerugian besar bagi kita. Dokter, yang mengambil jurusan penyembuhan, memiliki kekuatan tempur yang sangat baik, dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Berhenti bicara omong kosong, cepat bunuh semua dokter, dan prajurit manusia yang tersisa akan mati. Ratusan prajurit klan Ming berteriak dan bergegas masuk, menunjuk ke 101 penyembuh lapangan.